Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil tema seorang yang bernama Petra Anderson. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami lemah, kami perlu, kami membutuhkan pertolongan Tuhan agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita dari Roma 8 ayat 28 yang bunyinya seperti demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, pada saat premier film Batman yang berjudul The Dark Knight Rises pada tanggal 20 Juli tahun 2012 di Colorado, Amerika Serikat, terjadi peristiwa yang mengenaskan, yaitu peristiwa penembakan terhadap para penonton, dan akibatnya 12 orang meninggal dunia. Ada seorang korban penembakan itu yang bernama Petra Anderson. Ada 4 peluru yang mengenai tubuhnya dan salah satunya mengenai kepalanya dan bersarang tepat di bagian otaknya. Keluarganya hanya bisa berdoa dan berharap ada mukjizat yang terjadi atas diri Petra. Di rumah sakit, para dokter dan perawat berusaha semaksimal mungkin memberikan penanganan yang intensif dan melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru tersebut. Tim dokter yang mengoperasi Petra dikejutkan oleh sesuatu yang tidak mereka sangka-sangka. Ternyata Petra mempunyai kelainan pada otaknya, yaitu terdapat rongga yang berisi cairan yang berada di depan otaknya. Cairan di dalam rongga itu mengalir di dekat otaknya. Peluru itu pun akhirnya bersarang di tulang kranialnya yang melindungi otak dari Petra. Peluru yang bersarang di tubuh Petra tidak membawanya kepada kematian. Kelainan genetik pada otak Petra yang menyelamatkan Petra. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kelainan pada tubuh kita umumnya sering dianggap sebagai kecacatan dan juga bisa dikatakan membawa aib bagi yang mengalaminya. Tapi dalam kisah Petra, Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa apa yang ada di bagian tubuh kita itu pasti sangat berguna, meski kelihatannya janggal dan menyusahkan orang yang mengalaminya. Hal ini diperkuat dengan kondisi bagian tubuh Petra yang cacat dapat menyelamatkan nyawa Petra. Bisa jadi kekurangan yang kita anggap sebagai aib dapat menolong dan menyelamatkan hidup
kita. Banyak contoh Bapak Ibu sekalian yang bisa kita saksikan, termasuk yang terjadi pada diri Petra. Dan yang mungkin yang lain adalah Nick Vujicic yang kita ketahui bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Setiap orang pasti punya kekurangannya. Kekurangan bukan untuk kita keluhkan, tapi kekurangan bisa kita pakai untuk menguatkan banyak orang. Artinya dalam kondisi apapun kita dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya, supaya banyak orang dapat menyaksikan kebesaran Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kita semua bahwa Tuhan ikut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi diri kita sendiri, buat keluarga kita, maupun bagi siapa saja. Kita harus selalu melihat kebaikan Tuhan itu dari sudut pandang Tuhan, dan bukan dari sudut pandang kita sebagai manusia yang kita katakan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, mari kita syukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur, maka kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapa saja. Tuhan Yesus memberkati